Halo. Hai. Bertemu kembali bersama saya. Tapi tangan aku gak panjang. Hai guys, kita mau. Emang itu nggak sesuai kelas ya? Aku bawa tripod. Sesuai. Bagus. Hai, kita mau jalan-jalan, tapi bohong. A few moments later. Iya, dia minta kamar mandi tadi. Di sini ada sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apel dulu ya sahabat. A few inches later. 2 hours later. PGSD, salam guru-guru SD ya. Tepuk tangan dulu. Mantap. Tugas utamanya adalah menebalkan si pola yang sudah ada aja. Menebalkan menggunakan apa? Menggunakan cantik itu. Biasanya kendalanya ini saya bukan dari jadi desainer batik di Cirebon. Oke, yuk bisa kita mulai. Belum dapat cantik siapa aja? Mas Andri, yang sini masih belum dapat cantik Mas Andri. Oke, bisa kita mulai ya. Nanti jangan mulai dulu sebelum nanti akan diinstruksikan dari depan oleh Kak Bibi. Kalau sudah teman-teman silakan ambil cairannya menggunakan cantik. Bagian baknya diisi ya. Ambil, diayunkan, angkat ke atas. Pastikan cantiknya teman-teman bisa menetes. Kalau sudah bisa menetes, silakan tiriskan di kotak tuku atau kotak kayunya. Ambil dulu, diisi, diangkat, kemudian tiriskan. Kalau sudah ditiris, pastikan teman-teman langsung ikuti motif yang ada di kain batiknya. Pelan cepat selesai, tapi nilai atau hasil dari karya batiknya teman-teman yang dinilai ya. Jadi tidak usah terburu-buru. Ambil pelan-pelan, ambilnya sedikit, angkat ke atas. Kalau sudah bisa menetes, silakan ikuti motifnya sampai selesai. Ya boleh, waktunya dimulai dari sekarang sampai dengan 45 menit ke depan ya. Dan untuk teman-teman yang punya akun Instagram, boleh di-upload ya hasilnya ke Instagram #BTBatikTerusMi. Apa nih? Nih boleh nih teman-teman, nanti boleh foto di depan menggunakan foto Itu jatuh tuh. Oke, teman-teman ya. Silakan difoto hasilnya, silakan. A few moments later. Mari kita lihat macam-macam batik yang saya temui di Batik Terusmi. Ada batik tulis dan batik cap. Mirror dulu Besti. Ada Pak Jokowi. Ada presiden terdahulu juga. Ada tahu gecrot, makanan khas Cirebon. Ada jamu juga. Ada patung. A few moments later. Akhirnya nyampe keraton ye.
Said I'm thinking about jumping in it. Instead I got you skinny dipping deep inside my head. Nah, ini ada taman, namanya Taman Dewan Daru. Di dalam taman ini ada beberapa koleksi. Ini di depan ada patung lembu Nandi. Ada yang tahu artinya lembu Nandi itu? Ya, lembu itu sapi ya. Nandi atau sapi itu dari kepercayaan Hindu. Sapi itu binatang suci, tidak boleh dikonsumsi. Maka orang-orang Bali nggak berani makan sapi. Makanya Kilodaya dan Ki Jagabaya. Kemudian ada meja yang terbuat dari batu. Itu yang membawanya adalah Dr. Thomas Raffles, orang Inggris, ahli sejarah. Beliau memberikan hadiah meja batu itu dibawa dari Gujarat, India. Ada dua di sini, satu di depan satu. Nah, kita lihat keratonnya, itu temboknya yang putih ya. Itu keunikan Keraton Cirebon yang tidak ada di keraton-keraton lain. Itu temboknya banyak ditempeli piring-piring keramik, lihat ya. Ada yang warna kuning, ada yang hijau. Itu keramik-keramiknya udah ratusan tahun yang lalu. Itu keramiknya didatangkan dibawa dari Cina. Banyak sekali tinggalan dari Cina di sini. Karena Sunan Gunung Jati salah satu istrinya ada dari Cina, yang bernama Putri Ongtin, istri ketiga. Sunan Gunung Jati istrinya ada 6. 6 itu tidak menikah bersanding, ada 6. Karena umurnya sampai 120 tahun. Istri pertama nikah lagi. Awal, mulai. Berapa orang? Berapa orang? Enak kita punya pelok. Tingginya sih kayak. Air udang tuh. Itu air. Rebon itu udang yang kecil-kecil. Karena Udang rebon ya, Pak? karena dulu nggak jauh ke laut ya. Kita dari sini ke Keraton, dari ke Keraton ke laut nggak sampai 1 kilometer, laut pantai utara Jawa. Dulu banyak nelayan mendapatkan hasil laut selain mendapatkan ikan, banyak mendapatkan udang yang kecil-kecil. Namanya rebon. Jadi dia kata Cirebon itu air dan rebon udang kecil. Itu sejarahnya rebon itu untuk ditumbuk menjadi bumbu masak untuk nyambel tuh, apa namanya? Terasi. Ya, terasi Cirebon sangat terkenal di kerajaan-kerajaan Pasundan. Yang mana kerajaan Cirebon, Sunan Gunung Jati masih di bawah kerajaan Galuh, Prabu Cakraningrat ceritanya. Jadi masih di bawah kekuasaan kerajaan Galuh. Setiap saat mengirimkan upeti, itu Raja Galuh minta harus ada terasi Cirebon. Jadi sambil dikirim upeti ke Pajajaran, disertai harus ada terasinya. Setelah berapa lama Cirebon itu memproklamirkan melepaskan diri dari kerajaan Galuh, sehingga sudah tidak terkirim lagi upeti-upetinya, termasuk terasinya sudah nggak dikirim lagi. Itu rasa masakan di kerajaan Galuh itu hambar, tidak ada rasanya karena tidak pakai terasi. Itu Raja Galuh, Prabu Cakraningrat marah besar, murka, sehingga sampai terjadi peperangan antara Cirebon dan kerajaan Galuh Pakuan. Itu gara-gara terasi. Muhammad hari ini, anaknya itu belum bertahta jadi raja, udah meninggal dulu, sebelum jadi masih hidup. Anaknya punya anak lagi, cucu berarti ya, itu Pangeran Adipati Pasarboan, Pangeran Sedang Kemuning. Cucunya juga belum bertahta jadi raja, udah meninggal, yang belum jadi masih hidup. Nah, cucu punya anak lagi, Cicit berarti ya. Nah, setelah Cicit, ini
Majapahit Diponegoro meninggal, cincinnya itu menggantikan tahta raja. Tetapi setelah dari Panembahan Girilaya ini terjadi ada suatu Gunung Jati, ibunya bernama Nyimas. Iya. Saya memang ngajaknya atau sebutan atau gelar gitu. Iya. Ya, atau orangnya banyak, nah digelari Prabu Siliwangi gitu kan. Apa satu orang gitu. Iya. Sebetulnya Prabu Siliwangi itu gelar. Di sini ada Prabu Siliwangi akhir tuh Raden Pemanakrasa. Di atasnya Prabu Anggaran, Prabu Siliwangi II. Di atasnya Prabu Mundingkawali ini Prabu Siliwangi I. Siliwangi itu artinya silih itu saling. Wangi itu harum, saling memberikan satu keharuman. Jadi berbuat baik kan, masih nikmatnya. Istananya pun sampai sekarang arkeolog itu masih terus meneliti, belum ditemukan secara pasti. Itu ada titik terang di daerah Bogor, di daerah Batu Tulis di situ. Jadi kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi itu berpindah-pindah itu. Pernah di Ciamis, di Kawali, di Garut, di Sancang, berakhir di Bogor Pajajaran. Jadi Prabu Siliwangi ini meninggalnya itu menghilang. Kalau cerita Prabu Siliwangi itu berubah wujud menjadi harimau, maung ya. Maka harimau itu sampai sekarang dijadikan ikon di Jawa Barat, dipakai di kepolisian, tentara dan lain-lain, namanya macan. Maka Prabu Siliwangi pun waktu hidup dikawal dengan 2 harimau putih. Atau orang Sunda mau muda ya. Itu bukan macan-macannya ya. 2 macan itu yang ada namanya, satu Kilo Jaya, satunya Ki Jagabaya. Nanti di depan keraton, di depan istana itu disimbolkan ada 2 macan yang itu berhadapan, bentuknya putih. Boleh nanti ambil foto di situ, boleh ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. A few inches later. Ye balik.